Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam pada saudara semua yang dimanapun jenengan berada. Sebelumnya atau sebelum lanjut, saya ingin sedikit penjelasan ataupun sedikit klarifikasi kenapa mungkin selama ini hampir 1 bulan saya tidak upload ataupun tidak eksplor. Saya terakhir eksplor bersama Mas Ucup ya karena pada saat itu saya ekspor bareng sama Mas Ucup, yang dimana mungkin Mas Ucup berada di kediaman saya itu kurang lebih 1 ataupun 2 minggu, yang dimana Mas Ucup sudah kembali ke asalnya, ke Cilacap, dan sekarang mungkin sudah bersama Bang ITV lagi. Dan setelah itu kenapa saya tidak eksplor lagi ataupun upload, karena ya setelah itu saya mempunyai kesibukan sendiri, yang dimana saya tuh harus mondar mandir ataupun apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh wirawiri. Jadi ya mohon maaf saya tidak bisa ekspor, dan alhamdulillah kesempatan malam hari ini kesibukan saya sudah terselesaikan dan saya mencoba untuk ekspor lagi, ya dimana karena sebelumnya saya bersama Mas Ucup, ya sekarang Mas Ucup sudah kembali ke asalnya, ke tempatnya, ke Cilacap. Ya pada malam hari ini saya kembali ke seperti dahulu untuk ekspor sendiri lagi. Ya saya minta doanya saja, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk saudara semua yang masih menonton video saya, yang masih mendukung saya, mensupport saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa jenengan saya bukanlah apa-apa. Ya semoga kebaikan panjenengan dibalas baik sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jenengan juga mungkin yang sedang merantau ataupun bekerja di luar Jawa ataupun luar negeri, ya semoga jenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diperlancar rezekinya, sehat selalu, dan apa yang dihajatkan semoga segera terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah, sebelum lanjut jangan lupa tombol like dan di komen ataupun di subscribe ya. Saran dari panjenengan saya terima, saya beri tanda jempol, dan saya like itu bentuk dari apresiasi saya. Bahasanya itu tanda kalau komen panjenengan itu saya baca. Ya, terima kasih yang sudah like ataupun yang sudah komen. Yang belum like ataupun komen, silahkan di like, di komen, ya di share untuk mungkin saudara jenengan yang belum mengetahui, agar tahu lah, untuk sharing apa ya, mungkin itu jadi penyangga untuk saya, agar mungkin channel ini itu bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Jadi saya bisa mengembangkan channel ini dengan bantuan ataupun support dari panjenengan semua. Sudah, mungkin penjelasan saya sudah cukup mungkin malam hari ini. Ya alhamdulillah cuacanya terang, tidak hujan, karena biasanya setiap malam itu hujan. Nah ini alhamdulillah tidak hujan dan saya bisa eksplor. Ya saya akan melanjutkan perjalanan masuk ke dalam hutan. Ya mungkin dikarenakan saya sendirian ya teman-teman ataupun saudara semua, mungkin saya akan matikan kamera dulu untuk berjaga-jaga. Nanti apabila saya sudah masuk ke dalam hutan sana, nanti saya on kamera lagi. Soalnya saya sendiri, kalau berdua kan ada yang megang kamera sambil ngomong di depan. Nah ini kan karena saya sendiri, jadi saya ya matiin kameranya aja. Nanti kalau saya udah nyampe dalam mungkin ataupun menemukan kejadian apa, saya on kamera lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Untuk saudara semua, ini saya belum terlalu
sampai dalam hutan, tapi saya sudah menemukan salah satu siapa ini. Saya melihatnya dari penampilannya, mungkin ini adalah sosok baik. Saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan beliau. Sebelumnya, assalamualaikum. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya, saya izin bertanya, ada apa dan kenapa panjenengan menemui saya di hutan ini, dan mungkin sebelumnya saya belum pernah ketemu dengan panjenengan. Sebelumnya, saya minta maaf manusia atas kedatanganku. Karena sebelumnya belum ada manusia yang datang ke tempat ini. Maka dari itu, saya melihat dirimu berani datang ke tempat ini. Ada yang perlu saya tanyakan dan sampaikan kepada dirimu. Saya melihat dirimu mempunyai ataupun dirimu dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa untuk berinteraksi dengan sebangsaku. Memang saya setiap malam saya sudah terbiasa dengan bertemu dengan makhluk-makhluk gaib ataupun sebangsa panjenengan, yang karena saya memang setiap malam kegiatan saya adalah eksplor ke dalam hutan, mencari ataupun mengkuak apa isi dari dalam hutan itu. Apakah kedatanganmu mempunyai niat yang buruk manusia? Tidak, saya hanya ingin eksplor ataupun menguak. Jadi jika saya menemukan sesuatu ataupun hal yang sudah melenceng, karena saya sudah banyak menemui perilaku-perilaku bangsa saya manusia yang di dalam hutan itu sudah melenceng jauh dari ajaran agama Islam. Jika saya menemukan kegiatan seperti itu, mungkin saya akan mencoba meluruskan. Namun jika saya tidak menemukan apa-apa dalam hutan ini, saya mungkin akan kembali ke rumah ataupun tidak akan melakukan perbuatan selain saya eksplor seperti biasanya. Baiklah manusia, saya percaya dengan ucapanmu, karena saya sudah melihat dari tubuhmu, karena saya melihat aura yang sangat baik. Subhanallah. Ya, kalau sebelumnya, apakah saya boleh bertanya siapa panjenengan? Saya adalah salah satu murid Nabiullah yang tidak perlu dirimu ketahui. Baiklah, lalu dengan sebutan apa yang mungkin saya bisa untuk memanggil jenengan? Karena memang jenengan mengatakan saya tidak perlu untuk mengetahui siapa jenengan.
Terserah dirimu manusia, karena memang saya hanyalah murid dari salah satu Nabiullah. Baiklah, kalau begitu mungkin saya izin kepada panjenengan untuk bila mana saya memanggil jenengan itu dengan sebutan Eyang, karena memang biasanya saya menemui sosok-sosok yang baik dengan saya itu menyebutnya itu panggilannya dengan Eyang. Apakah jenengan mengizinkan saya untuk memanggil jenengan dengan sebutan Eyang? Itu pun tidak jadi masalah manusia. Yang terpenting, jika kedatanganmu ke sini untuk niatan baik ataupun meluruskan perbuatan yang tercela, diriku hanya ingin sedikit menyampaikan bahwasanya di dalam hutan sana ada salah satu arwah penasaran yang dimana arwah itu masih bergentayangan ataupun ingin balas dendam kepada manusia. Arwah gentayangan, arwah penasaran, dan itu masih bergentayangan. Kalau saya boleh bertanya, apakah jenengan mengetahui apa sebab dari arwah penasaran itu? Saya kurang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang saya lihat adalah saya sangat kasihan dengan arwah penasaran itu, karena saya yakin arwah itu tidak tenang di alamnya karena masih memiliki sifat penasaran ataupun ingin balas dendam. Mungkin saya tidak belum mengerti, belum benar-benar mengerti apa itu arwah penasaran dan bagaimana itu yang dilakukan. Apakah panjenengan bisa menjelaskan kepada saya? Arwah penasaran itu dipercaya sebagai roh yang tidak bisa tenang atau tidak dapat melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya karena ada sesuatu yang mengikatnya di dunia sebelum kematiannya. Biasanya arwah penasaran itu sebelum dia meninggalkan dunia, dia mengalami kematian yang sangat tragis ataupun tidak wajar. Mungkin bisa saja dari pembunuhan ataupun ada lagi niat atau janji yang belum dia terpenuhi dan dia sudah meninggal terlebih dahulu. Dan ada lagi rasa dendam, takut, ataupun sedih yang kuat pada kehidupannya di masa di dunia. Berarti mungkin ada tiga itu nggih. Mungkin kematian yang tragis ataupun niat ataupun janji yang belum dia terpenuhi tapi dia sudah meninggal terlebih dahulu, dan ada rasa dendam, takut yang kuat pada kehidupan waktu masa di dunianya. Betul sekali manusia. Jika dirimu berkenan, temuilah. Mungkin dirimu bisa mengajak berinteraksi. Dan saya hanya minta tolong. Doakanlah agar arwah itu bisa kembali dengan tenang. Baiklah, mungkin saya akan menemuinya. Ya, semoga saja saya bisa berinteraksi dengan arwah itu dan saya bisa mendoakannya agar arwah itu bisa tenang kembali ke alamnya. Manusia, saya
melihat kehidupan di zaman sekarang sangat-sangat sedih. Oh, kenapa kalau boleh tahu? Manusia sekarang banyak yang sudah lupa dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia lalai. Bahkan manusia itu tidak ingat adanya kematian. Dia sangat tertipu oleh dunianya. Ya, yang memang saya sering menemui manusia-manusia yang seperti itu. Bahkan saya juga tidak menganggap diri saya sendiri itu sudah sempurna ataupun sudah melakukan yang terbaik. Karena ya prinsip saya tidak akan meninggalkan ataupun melencengkan dari agama ajaran Islam. Perlu kamu ketahui manusia, dunia adalah ladang dan akhirat adalah tempat memanen. Karena Rasulullah pernah bersabda yang artinya apa yang kita tanam di dunia, kebaikan, amal saleh, ataupun sedekah ibadah akan kita tuai di akhirat nanti. Maka jangan sampai kita menghabiskan hidup hanya mengejar dunia, menumpuk harta, atau memuaskan hawa nafsu, tetapi melupakan bekal untuk perjalanan panjang setelah kematian. Kematian pasti datang, dan bekal tidak bisa ditunda manusia. Setiap hari kita melihat kematian, mungkin dirimu sebangsa manusia, namun seringkali lupa bahwa suatu hari nanti semua manusia yang diberi nyawa pasti akan mati. Meninggal bukan menunggu tua, bukan menunggu sakit. Meninggal datang ketika Allah telah menetapkannya. Karena itu, yang paling rugi adalah orang yang meninggal tanpa membawa bekal. Karena manusia itu sudah dibutakan dengan duniawinya. Dan perlu kamu ketahui, bekal terbaik adalah ketakwaan. Apa itu takwa, yang? Takwa adalah menjaga diri dari dosa, menjalankan perintah Allah, serta menghindari larangannya, yaitu seperti jangan pernah dirimu untuk meninggalkan sholat, yang dimana sholat itu adalah wajib untuk orang yang beragama Islam. Baik, yang terima kasih atas mungkin bisa menjadi pelajaran untuk diri saya ataupun nanti mungkin saudara-saudara saya melihat video ini. Manusia, mulailah dirimu dari hal sederhana. Bekal akhirat tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu sempurna. Mulailah dari melakukan kebaikan dengan ikhlas. Melakukan ataupun membaca Al-Quran, walaupun itu hanya satu ayat. Baik, yang. Dan sebelumnya saya ingin bertanya, yang, apakah semua umat muslim itu akan pasti masuk surga, ya? Pada akhirnya, semua umat muslim yang bertauhid akan masuk surga manusia. Rasulullah pernah bersabda
Barang siapa di dalam hatinya ada iman, seberat biji sawi, dia akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Artinya, Muslim yang berdosa mungkin disiksa dulu, tapi ujungnya tetap akan masuk ke surga. Tetapi, tidak semua Muslim langsung masuk surga manusia. Karena apa? Karena manusia itu belum tentu selamat dari hisab ataupun azab. Mengapa begitu? Karena orang seperti itu bisa masuk neraka terlebih dahulu sesuai kehendak Allah. Namun selama ia masih membawa tauhid, ia tidak akan kekal di neraka. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek ibadah, keyakinan, dan kehidupan. Itu adalah inti ajaran dari ajaran Islam. Tauhid adalah meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan, tiada sekutu baginya. Subhanallah. Baik Eyang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa menjadikan umat manusia mengingat akan adanya kematian dan adanya neraka dan surga. Semoga diri saya nanti ataupun saudara-saudara saya yang mendengarkan pembicaraan jenengan mungkin yang sebelumnya jelek bisa diperbaiki. Terima kasih Eyang atas wejangan yang jenengan berikan kepada saya. Kalau begitu, mungkin saya akan menemui arwah yang jenengan maksud itu. Dan saya akan menjalankan perintah panjenengan yang dimana jenengan menyuruh untuk mendoakan agar tetap tenang dan kembali ke alamnya. Silakan manusia. Kalau begitu, diriku pamit. Dirimu hati-hati dalam perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk saudara semua, saya akan melanjutkan menemui ataupun mencari arwah yang dimaksud dengan Eyang, yang dimana katanya salah satu murid dari Nabiullah. Subhanallah, dari wejangannya semoga kita diberi kesadaran akan adanya, agar tidak tertipu dengan duniawi kita. Kita akan tetap mengingat akan adanya kematian dan adanya surga dan neraka. Kalau begitu saya lanjut dulu. Assalamualaikum. Untuk saudara semua, ini tadi saya tiba-tiba kamera karena saya tadi melihat ada salah satu sosok yang dimana saya jumpai dia menghilang, menghilang. Dan saya sekarang menghidupkan kamera karena agar nanti kalau dia menampakkan, dia akan biar terlihat di kamera. Astagfirullahaladzim. Apakah ini yang dimaksud dengan yang tadi? Dan apakah mungkin ini yang menghilang? Saya rasakan ada yang berterbangan. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf jika mengganggu ketenangan Anda. Saya tidak punya tujuan jahat kepada jenengan. Saya hanya ingin
minta izin kepada jenengan untuk apakah boleh berinteraksi dengan panjenengan, karena ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada panjenengan. Baiklah, ya, sebelumnya saya bisa datang ke tempat ini, saya tadi ditemuin salah satu sosok murid dari salah satu Nabiullah, di mana katanya dalam hutan ini ada mungkin arwah yang penasaran, yang belum tenang dengan kepergiannya. Apakah itu panjenengan? Oh, berarti memang benar di dalam hutan ini tidak ada lagi selain panjenengan, hanya panjenengan saja. Ya, saya hanya bertanya kenapa panjenengan masih ingin bergentayangan di tempat ini. Apa alasannya? Kenapa dan apa yang membuat jenengan itu penasaran? Oh, berarti jenengan dulu semasa di dunia memang sang pekerjaan itu menari di suatu kalau saya ngomongnya itu kayak, ya intinya beliau ini adalah sang penari. Ya, saya melihat dari pakaian jenengan sekarang, saya juga melihat ada benarnya kalau jenengan mengatakan jenengan itu dulu adalah seorang sang penari. Dan kenapa jenengan masih ingin bergentayangan di tempat ini? Balas dendam. Balas dendam dengan siapa? Kenapa memangnya jenengan mau balas dendam dengan salah satu manusia? Innalillahi. Berarti panjenengan itu alasannya. Jadi untuk saudaraku semua, beliau ini masih ingin balas dendam ataupun penasaran, karena dulu semasa hidupnya dia adalah seorang penari yang dimana dia itu dulu banyak disukai oleh laki-laki, dan ada salah satu orang yang memaksa beliau, yang dimana beliau itu tidak mau dengan salah satu laki-laki itu, tapi beliau dipaksa. Dan di tempat inilah mungkin beliau ini dibunuh dengan salah satu laki-laki itu. Dan itulah alasannya kenapa beliau ini masih bergentayangan di tempat ini dan masih penasaran ingin balas dendam kepada manusia. Ya gini, saya tidak satu kali dua kali menjumpai arwah yang penasaran ataupun arwah yang ingin balas dendam. Saya hanya ingin berbicara baik-baik kepada jenengan, dan saya hanya ingin mengasih tahu kalau jenengan ingin balas dendam kepada manusia, jenengan tidak akan ada habisnya, dan jenengan tidak bakalan tenang sampai kapanpun itu dialami panjenengan, dan jenengan akan terus begini. Ya, itu sudah takdir panjenengan. Mungkin jenengan ikhlaskan saja, semua itu nanti akan ada balasannya. Biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Jenengan ikhlas saja, daripada jenengan terus begini dan jenengan tidak tenang, hanya penasaran dan rasa dendam yang menyelimuti arwah jenengan yang tidak merasakan enak sendiri. Kalau jenengan ingin tenang, hilangkan rasa dendam jenengan ikhlas dan percaya takdir, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kalau memang belum ada yang mendoakan panjenengan, saya siap untuk membantu mendoakan panjenengan secara ikhlas. Tapi saya meminta kepada panjenengan, setelah saya doakan panjenengan, jenengan kembali ke alam panjenengan dan tidak usah mempunyai rasa dendam lagi. Baik, kalau jenengan mau, jenengan apakah bisa saya pegang omongan panjenengan? Kalau begitu, saya akan mendoakan panjenengan, dan setelah itu mungkin panjenengan bisa kembali ke alam panjenengan dengan tenang dan tidak usah lagi mempunyai sifat yang dendam ataupun ingin mencari manusia itu, karena mungkin panjenengan tidak akan ada habisnya. Nih, kalau begitu saya sebelumnya ingin bertanya, siapakah nama panjenengan? Nia. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakanlah dia, dan maafkanlah segala kesalahannya. Semoga Allah menenangkan dan menerangi kuburnya. Ila hadratil Mustafa. Wassalamualaikum. Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sekarang jenengan bisa pergi dengan tenang. Dan ingat apa perkataan saya. Jangan pernah dendam ataupun mempunyai sifat yang penasaran lagi, agar jenengan tenang di alam panjenengan dan tidak usah bergentayangan tempat ini lagi. Jenengan tidak akan merasakan ketenangan kalau jenengan terus-terusan begini. Aduh, baterai tripodnya udah mau habis. Alhamdulillah, amanah saya sudah saya jalankan. Ya, untuk saudaraku semua, ini kan saya sendiri, jadi ya mohon maaf ya kalau saya tidak bisa di depan kamera karena tidak ada yang memegang kamera soalnya. Mungkin ini karena baterai tripodnya sudah habis. Mungkin cukup di sini dulu. Mungkin untuk saudaraku semua yang menonton, terima kasih, dan mungkin semoga berbicaraan yang dari salah satu murid dari Nabiullah tadi, semoga bisa menjadikan kita pembelajaran. Semoga kita disadarkan, semoga kita tidak dibutakan dengan harta ataupun duniawi kita di dunia ini, karena suatu hari nanti pasti kita akan menjumpai kematian, dan itu kita akan percayanya adanya surga dan neraka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian. Terima kasih saudara semua yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.